Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama Miss Husnu untuk persiapan USP Prakarya dan Kewirausahaan. Untuk pertemuan terakhir atau pertemuan kelima ini, kita akan membahas materi tentang usaha rekayasa dan sistem konsinyasi. Nah, usaha rekayasa seperti apa dan sistem konsinyasi seperti apa? Silakan disimak penjelasannya. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam usaha bidang rekayasa itu bisa mencakup beberapa macam, seperti usaha jasa profesi atau usaha produk teknologi. Ya, namun dalam hal ini yang akan kita bahas adalah usaha produk teknologi transportasi dan logistik. Nah, ini seperti apa? Ya, gambarannya ini seperti teknologi sederhana untuk memudahkan manusia membawa barang atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya yang biasanya manusia merasa kesulitan karena pembawaannya yang jumlahnya banyak. Ya, dalam hal ini peta materinya bisa kalian lihat ya, seperti diagram alir yang ada di gambar, yaitu ada karakteristik kewirausahaan. Ya, ini pernah kita bahas bahwa seorang wirausahawan itu harus memiliki sikap percaya diri, kemudian dia problem solver, ya, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini, di poin B-nya, di situ ada perencanaan usaha produk teknologi, transportasi, dan logistik. Ya, jadi tidak jauh dari perencanaan, jadi mau bikin teknologi atau alat seperti apa, ya. Nah, kemudian sampai perancangan, sampai perhitungan biaya produksi, pemasaran, sampai evaluasi usaha. Sedikit gambaran saja, seperti soal TO yang pernah kita bahas sebelumnya. Dalam hal ini, misalnya kita mau membuat suatu produk teknologi untuk memudahkan manusia membawa jus buah yang dalam jumlah banyak ya, karena biasanya di warung atau di toko atau food court yang menjual minuman seperti jus buah, ya biasanya pengemasannya kan dalam bentuk gelas plastik. Nah, ini kalau jumlahnya sedikit, ini tidak jadi masalah. Ya, yang menjadi masalah saat pembawaan adalah ketika jumlahnya banyak. Nah, sehingga orang mulai berpikir teknologi transportasi dan logistik seperti apa supaya mereka lebih mudah. Nah, ini tahapannya kemarin ada identifikasi masalah, kemudian mulai merancang, kemudian mensketsa, ya, sampai nanti akhirnya membuat bentuk yang teknologi itu bisa dipakai oleh manusia yang membutuhkan. Ya, untuk soal pembahasannya, ya, ini nanti kalian bisa cek langsung di pembahasan soal TO pada video sebelumnya. Ya, semua soalnya sudah dibahas secara jelas di sana. Ya, oke, kita lanjutkan. Baik, dalam dunia usaha, kita mengenal ada yang namanya sistem konsinyasi. Nah, sistem konsinyasi seperti apa? Ini adalah salah satu sistem transaksi jual beli di mana terdapat suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang berisi penyerahan barang atau produk dari pihak pertama sebagai pemilik barang kepada pihak kedua atau pemilik toko untuk menjualkan kembali kepada konsumen dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam perjanjian. Ya, lebih mudahnya untuk kita pahami ini seperti reseller. Ya, misalnya ada sebuah usaha kerudung atau fashion, misalnya Nibras. Nah, Nibras ini sebagai produsen utama atau pihak pertama pemilik barang misalnya. Nah, kemudian ada beberapa orang yang berkeinginan untuk menjualkannya kembali atau menjual kembali produk Nibras ini. Nah, itu kita kenal sebagai reseller ya. Nah, seperti itu sistem konsinyasi. Tentu ada perjanjian, ada syarat, ketentuan harga, dan sebagainya. Biasanya dalam hal ini ada sedikit perbedaan dalam strategi pemasaran. Ya, kalau pihak pertama biasanya mungkin di depan rumah produksinya itu dipasang banner atau spanduk, ya biasanya. Nah, untuk reseller biasanya tidak perlu pasang spanduk, nggak apa-apa. Yang penting dia mungkin lebih gencar di media online, walaupun sebagian juga bisa saja pasang spanduk di depan rumah mereka atau rumah reseller yang dimaksud.
ya. Nah, di sini juga antara pihak satu dan pihak kedua bisa saling berinovasi, ya. Jadi kalau semisal dari inovasi harga biasanya, misalnya dari pihak pertama dipatok harga sekian, kemudian dari pihak kedua dia bebas menentukan harga yang tentunya sesuai dengan syarat yang sudah berlaku. Ya, ini mungkin materi yang akan kita bahas. Ya, selebihnya silakan kalian cek soal pembahasan. Kalau yang tidak ada jawabannya itu artinya kalian sudah pernah mendapatkannya di materi USP sebelumnya atau di soal TO. Ya, di sini hanya ada 30 soal, artinya ada 10 soal yang tersisa. Nah, itu adalah yang termasuk di soal TO untuk bagian rekayasa. Ya, jadi untuk soal TO bagian rekayasa, ini Miss munculkan kembali di soal USP yang akan kita laksanakan nanti di tanggal 30 Maret. Silahkan dicek kembali video soal pembahasan TO USP. Ya, itu saja yang bisa Miss sampaikan. Semoga bermanfaat. Good luck for your examination. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.